Hai guys, welcome back to my channel. Selamat hari Jumat ya. Oke guys, sekarang aku akan reading. Temanya adalah bulan Maret kamu. Ya, ada apa sih di bulan Maret nanti? Dan namanya juga ini fun reading. Sebentar lagi sudah Maret dan kita harus mulai untuk nge-reading di bulan Maret ada apa. Karena itu aku minta likes, comment, and share-nya. Bantu aku subscribe juga, bantu aku buat selalu dukung channel ini hingga jadi lebih baik dan mendapatkan konten positif dan hal ini dan bisa ngebantu kalian juga buat membantu. Siapa tahu kalian juga butuh pesan-pesan yang ada di dalam sini. Ingat, ini hanya entertain purpose only, jadi don't take it serius banget, apalagi ngebawa baper ya. Oke, di bulan Maret itu ada apa? Kita akan reading. Dan namanya juga ini fun reading, tolong jangan terlalu dibawa baper, dimasukin hati. Oke, aku akan shuffling. Di bulan Maret ada apa? Ini general reading ya guys, don't take it serious. Di bulan Maret ada apa? Di bulan Maret ada apa? Oke. Hari ini satu dulu ya. Besok kita zodiak. Di bulan Maret ada apa? This could be the one. Aku melihat di sini ada seseorang yang memang datang di dalam hidup kamu. Orang itu bakal menjadi pasangan seutuhmu, ya. Kamu tidak akan pernah menyangka dia datang untuk menjadi kekasih hati kamu. Memang kelihatannya dia cukup susah dijangkau, atau mungkin kamu minder ya sama dia. Dia itu adalah orang yang hebat. Mungkin aku bisa melihat ya kamu minder karena dia adalah orang yang cukup berkelas, cukup bisa memiliki banyak followers. Terus kamu juga ngelihat dia adalah orang yang punya potensi gitu loh. Kamu jadi kadang yakin gak ya gue bisa dekat sama dia? Tapi namanya Allah dan Tuhan sudah mengatur kalian akan dekat dengan siapa. Tentunya di sini pasti akan ada kejelasan. Aku lihat sih memang bakal kayak natural aja sih, kayak temenan biasa dulu awalnya. Tapi ternyata dia adalah orang yang memang semesta berikan untuk kamu gitu. Di bulan Maret ini kalian emang dipertemukan. Sebenarnya karena emang hati kamu sudah siap aja sih. Mungkin ya, mungkin karena selama ini kamu masih terbawa oleh kenangan masa lalu, orang-orang masa lalu yang bikin kamu stuck. Terus kamu gak bisa move on, mungkin harus tutup buku. Nah, kali ini kisah hidup kamu udah jadi lebih berbeda, sudah jadi lebih berubah. Kamu juga mungkin dipertemukan sama cowok ini karena emang udah saatnya dipertemukan gitu. Dan mungkin si cowok ini pun dia juga mencari pasangan yang bisa memberikan cintanya untuk kamu. Di lain sisi, kalau ngomongin di School Be The One, dia adalah jodoh yang mungkin kamu sendiri tuh nggak bener-bener nggak menyangka kalau emang kamu dipertemukan sama dia. Kayak kamu tuh terheran-heran awalnya, kok bisa ya orang biasa seperti aku bisa bersama orang seperti ini, seperti dia gitu ya. Karena ya kemarin tuh kamu bertemu sama dia itu pada dasarnya emang karena temen kan.
Terus akhirnya semesta menunjukkan saatnya untuk di sini tuh kamu nggak sendiri kok gitu. Ibarat kata nih, kamu kan udah mengalami banyak kesedihan, banyak kepedihan yang terjadi di masa lalu. Itu akan kayak membawa kamu untuk menjadi lebih terbuka, lebih kayak yakin untuk menentukan hidup. Seakan dipertemukan sama dia itu sesuatu hal yang baik gitu. Kamu sendiri pun jadi kayak, oh ternyata masih ada ya seseorang yang akan hadir buat aku, seorang yang memang hadir dan layak bisa mencintaiku gitu. Kayak kamu akhirnya sadar betapa itu mencintai seorang itu indah, mencintai seorang itu tanpa batas. Dan di sini dia memang hadir dikhususkan untuk kamu ya. Jodohmu datang di bulan Maret 2022. Passion datang dari passion, kerjaan, hobi. Dan di sini kamu benar-benar awalnya tuh tidak menyangka ya, di bulan Maret ini kamu ngerasa capek Februari ini kamu ngerasa capek banget kan, kayak kerja capek, fokus karir terus, apapun kerjaannya kamu hadang aja. Sekarang katanya semesta bilang kamu udah harus menikmati kebahagiaan kamu. Jadi beneran di bulan Maret ini kamu memang dipertemukan sama seseorang yang pas dengan kamu, yang sesuai dengan passion kamu, sesuai dengan apa yang kamu inginkan, pas dengan kebutuhan kamu juga. Aku ngelihatnya dia bisa membawa kamu untuk menjadi orang yang lebih baik. Kalau ngomongin passion, di sini dia datang sebagai sahabat, sebagai kakak, adik, ya. Dan awalnya ya berproses gitu aja, kayak semuanya tuh berjalan natural gitu, kayak nggak ada perasaan, nggak ada keinginan untuk memiliki awalnya gitu, nggak ada rasa ingin kayak mengejar ya. Karena di sini ya aku tahu kamu lagi capek batin, kamu lagi nggak mau pingin hubungan, tapi semesta kayak mendatangkan hubungan yang stabil. Awalnya kamu kayak, masa sih dipertemukan seseorang, tapi ya gitu, ternyata memang akan ada masanya kamu jelas dipertemukan oleh seseorang gitu. Mungkin ini adalah doa-doa yang selama ini kamu minta ke Tuhan, minta ya Tuhan ketemu jodoh gitu tahun ini. Dan ya ini adalah waktunya dan saatnya. Oke, lanjut. Very soon. Energinya cukup bagus ya, memang kelihatan dia berbeda ya dari mantan kamu sebelumnya, orang yang pernah dekat sama kamu sebelumnya. Tapi dengan ketemu dia, kamu bisa lebih kayak bereksplorasi diri. Kayak kamu tahu, oh ternyata berkat ketemu dia aku bisa lebih tambah mengerti dunia, terus dunia aku tidak itu aja. Jadi kayak pengalaman baru tuh terjadi ketika kamu sama dia dipertemukan, justru kayak magnet gitu ya, magnet cinta. Dan kalian kayak ngalir gitu loh, hubungannya ntar ngalir gitu aja, kayak semua tuh berjalan sebagai teman, semua tuh berjalan sebagai sahabat. Dan kalau ngomongin very soon ini sebentar lagi kayak dia akan menunjukkan jati dirinya. Kamu pun juga apa sih cinta gitu, kayak sebenarnya gue nggak percaya nih begini-ginian, tapi kenapa ya bikin gue kepo, bikin gue penasaran, bikin gue kayak ketika kamu berusaha menghindar dari percintaan, malah dia datang ke dalam hidup kamu gitu sih singkatnya. Jadi memang jangan pernah kayak jangan pernah kayak menutup hati banget gitu loh.
Karena siapa tahu ketika kamu benar-benar lagi menutup hati, jodoh kamu malah datang. Lucu sih. Nanti di bulan Maret kamu akan kayak bertanya-tanya, ih kenapa sih gitu, kenapa sih padahal aku nggak mau punya pasangan dulu loh gitu. Tapi ternyata Tuhan berkata lain. Makanya kamu kerja yang fokus sekarang, kerja yang serius. Nah, baru nanti dia akan eksis sendiri. Oke, satu lagi, baru kita move on dari ke kartu oracle yang satunya lagi. Ini kenapa sih licin banget. Ternyata yang keluar 3, tapi aku 1 aja ambilnya. Stay optimistic about your love life. Iya, kamu selama ini terlalu terlalu memikirkan buat negatif, selalu memikirkan aku nggak akan dapat pasangan. No, kamu akan mendapatkan pasangan, ini buktinya. Tapi emang jalannya padat, jalannya tuh kayak harus berlika-liku dulu, jalannya harus ketemu orang yang salah dulu. Dia adalah orang yang cukup misterius awalnya, cuek-cuek, ganteng gitu. Tapi dia jelas akan datang dengan kebaikan, datang dengan hal positif ya. Ibarat kata kamu nggak lagi mencari cinta nih, kamu lagi fokus getol kerja, kamu lagi eksplor diri, kamu lagi benar-benar fokus buat diri sendiri, kayak kamu lagi nikmatin diri, terus tiba-tiba kamu berkenalan lah sama orang, kenalan terus kayak berteman sama orang, kayak tiba-tiba semesta tuh kayak menunjukkan pelan-pelan, ini loh jodoh kamu, ini loh kamu akhirnya dipertemukan oleh seseorang, akhirnya kamu tuh menemukan cinta sejati misalkan gitu ya. Jadinya kamu jangan terlalu banyak menutup hati. Ini aku lihat sih kamu banyak yang menutup hati, berusaha untuk tidak dekat dengan seseorang, atau bahkan kamu berusaha untuk menjauh dari orang-orang. Oke, sekarang aku akan tarik dari oracle. Autumn nanti yang terjadi di bulan-bulan fall itu sekitar Oktober November ya. Dia kayak akan lebih intens ke kamu. Mungkin sekarang masih tahapannya masih berteman gitu. Di bulan Maret ini bakal kayak cuman bertemu, kayak pertemuan dulu, dan dari situ kayak tiba-tiba mulailah ngobrol, dekatan, dan tiba-tiba kalian mulai sadar kalau kalian sangat menginginkan satu sama lain gitu sih. Pandangan hidupnya jadi kayak berubah, kayak hidupnya tuh kayak terarah dan terencana gitu. Atau kan ntar malam aku live streaming lagi buat zodiak ya. Ya, ada patient please. Ya, emang ini kondisinya harus memakai kesabaran yang ekstra, karena kita tidak bisa menentukan si jodoh ini datang. Tapi entah di bulan Maret kayak aku lihat dia datang, kayak sosok ini datang dan memberikan kamu cinta. Ya, walaupun masih sebagai teman dulu ya, gitu. Oke, aku rasa cukup. Terima kasih buat teman-teman. Sekarang aku akan lanjut buat pesan semesta. Pesan semesta. Sebentar. Nanti aku akan kasih timestampnya untuk pesan semesta dan untuk general reading bulan Maret tadi. Thank you. Kita akan lanjut buat pesan semesta. Your hard work is paying off. Apa yang sedang kamu lakukan saat ini itu akan terbayarkan. Kamu santai aja, kamu tenang aja. Karena
memang ini adalah waktunya kamu untuk bersantai. Bulan Maret nanti kamu akan bersantai, lebih rileks, lebih santai, lebih nikmatin hidup, lebih nikmatin apa yang sedang kamu lakukan. Mungkin selama ini kamu ngerasa kesepian, ngerasa capek, ngerasa kerja terus gitu ya, getol buat diri sendiri. Nah, ini apapun yang kamu lakukan ini akan terbayar. Ya, New Moon in Capricorn. Tapi kalau cek Sun, Moon, Rising, and Venus-nya, coba dipertanyakan, coba cek Sun, Moon, Rising, and Venus ya. Oke, kita lihat lagi. Show the world the real you. Oke, tunjukkan kemampuan apa yang kamu lakukan. Ya, tunjukkan the real you ya. Dirimu yang sesungguhnya seperti apa. Kalau kamu suka dengan musik, lakukan yang terbaik di bidangmu. Tunjukkan kamu bakatnya di situ. Kamu punya talenta, kamu berhak untuk melakukan apa yang kamu inginkan. Jadi, memang di sini semesta ingin kamu untuk menunjukkan semuanya. Apa yang kamu bisa tunjukkan aja ya, tidak ada yang harus kamu takutkan untuk merasa aku tuh nggak bisa apa-apa. No, jangan kayak gitu. Justru ini adalah semangat kamu, adalah waktu kamu untuk menunjukkan ke dunia kalau kamu tuh mampu untuk melakukan banyak hal ya. Expect powerful change, karena kamu tuh punya kekuatan yang mungkin orang lain tuh nggak bisa dan nggak punya dari diri kamu. Ya, misalkan kamu adalah orang yang tangguh, kamu punya tekad yang besar, kamu bekerja keras, tunjukkan ke dunia kamu berani untuk menaklukkan dunia gitu loh ya. Intinya jaga kesehatan juga, tetap fokus, tetap optimis, tapi jangan lupa untuk istirahat yang cukup, minimal tidur 8 jam ya, minimal tidur 8 jam. Atau kalau misalkan tidur di malam hari cuma didapat 6-7 jam, nanti 1 jamnya coba di siang hari ya. Intinya do it something yang kamu inginkan. Jangan sampai kamu ntar ketika kamu kerja gitu ya, kamu capek, kamu ngantuk ya. Di bulan Maret ini kamu harus merubah mindset dan pikiran kamu agar bisa lebih positif, agar bisa lebih melihat jati diri lebih baik, kamu bisa dilihat sebagai orang yang lebih better daripada orang lain gitu ya. Mulailah untuk membenahi diri kamu, membenahi hidup kamu. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini. Terima kasih teman-teman udah nonton, and see you guys next video. Bye.